demi masa depan Indonesia Jaya. Baik, selamat malam saudara. Saya Imam Priyono. Malam hari ini kembali hadir dalam Berantas Korupsi. Topik yang diangkat pada malam hari ini adalah harmonisasi relasi antar lembaga penegak hukum. Belum lama rasanya kita, publik, sama-sama memiliki semangat baru karena 3 lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan, KPK, dan Polri bergandengan tangan punya semangat yang sama untuk memperbaiki komunikasi dan relasi di antara lembaga-lembaga tersebut. Karena bila tidak, yang tertawa tentu adalah koruptor. Tetapi belum lama ini berselang, akhirnya publik menikmati suasana yang kembali menghangat di antara ketiga lembaga tersebut, atau setidaknya di antara 2 lembaga tersebut, KPK dan Polri, dengan hadirnya kasus Novel Baswedan, penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap diduga memiliki kasus pidana yang berlangsung beberapa tahun yang lalu. Ini yang akan kita lihat dan perhatikan pada malam hari ini, dan kami sudah mengundang 4 orang narasumber bersama saya. Yang pertama, saya perkenalkan, di bagian paling ujung sebelah kiri ada Bapak Brigjen Polisi Agus Rianto, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri. Kemudian selanjutnya ada Mbak Bivitri Susanti SHLLM, peneliti senior PSHK. Dan selanjutnya ada Dr. Suparji SHMH, dosen Al-Azhar Jakarta. Kemudian ada mantan hakim dan juga pengamat hukum, Kang Asep Iwan Iriawan. Bapak-bapak dan Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Eber Anniversary. Saya ingin pertama-tama sebelum memulai dialog ini, kita sudah memiliki sebuah tayangan yang telah kami persiapkan untuk Anda. Berikut tayangan selengkapnya. Adalah sebuah keniscayaan penegakan hukum dapat terjadi manakala penegak hukum itu sendiri saling berseteru. Fakta menunjukkan hubungan antar lembaga penegak hukum sempat memanas beberapa kali, baik antar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maupun Polri dan KPK. Perang statement pun mencuat ke permukaan. Publik dibuat gamang melihat fenomena ini. Ujung-ujungnya bangsa ini pula yang dirugikan karena penegakan hukum seperti pemberantasan korupsi mengalami pelemahan. Itu sebabnya mengapa antar lembaga penegak hukum harus saling sinergi, koordinasi, dan membangun cara komunikasi baru sebagaimana disampaikan oleh PLT pimpinan KPK Johan Budi. Senada dengan Johan Budi, Kapolri Jenderal Badrudin Haidi juga menginginkan Polri dan KPK semakin erat menjalin kerjasama. Salah satu bukti nyata cara komunikasi baru antara lain Polri harus melakukan komunikasi dengan KPK terlebih dahulu ketika akan memanggil Novel Baswedan yang berstatus sebagai tersangka kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet. Kolaborasi seluruh penegak hukum menjadi pemestian. Itulah modal yang dibutuhkan Republik ini untuk bisa memenangi perang panjang nan melelahkan melawan korupsi. Namun sinergi yang mereka bangun harus murni didasari tekad dan semangat yang sama untuk memberantas korupsi. Lantas bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh antar lembaga penegak hukum untuk menjalin sinergi dan komunikasi baru? Selengkapnya kita bahas dalam dialog Berani Bersih malam ini bersama host Imam Priyono. Silahkan Imam. Baik, langsung saya ingin bertanya ke Pak Agus. Pak Agus, suasana sudah mulai kondusif beberapa waktu yang lalu. Pimpinan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian kerap kali bertemu, komunikasinya relatif sudah lebih lancar. Tiba-tiba ada kasus Novel. Di mana urgensinya? Bagaimana publik membaca ini? Kan yang berkembang macam-macam, Pak. Jangan-jangan Polri dendam dan yang lain-lain. Bagaimana Pak Agus menanggapi ini? Terima kasih ya Mas Imam. Siap. Perlu juga kita jelaskan kepada masyarakat, kasus Novel itu bukan kasus baru, kasus yang sudah lama. Bahkan sangat lama, Pak. Ya, kejadiannya 2004.
ya, kemudian ditangani internal pada saat itu. Tapi 2012 kita dapat laporan dari korban bahwa supaya ini dituntaskan. Kita melakukan proses. Sejak 2012 memang ada situasi pada saat itu sampai Bapak Presiden SBY turun tangan. Ya, kita melakukan penundaan untuk penuntasan kasus. 2015 kenapa kita berkepentingan untuk melakukan proses ini, menuntaskan proses ini? Karena tahun 2016 yang akan datang kasus ini kedaluarsa. Ya, karena pasal yang disangkakan kepada tersangka itu 351 ayat 2 itu ancaman hukumannya 5 tahun. Sesuai dengan undang-undang bahwa untuk kasus dengan ancaman di atas 3 tahun itu masa kedaluarsanya 12 tahun. Nah, sehingga 2016 nanti kedaluarsa. Nah, inilah kita lakukan proses ini, apalagi kemarin itu memang kita sudah lakukan pemanggilan terhadap Novel tidak mau hadir. Nah, kemudian kita mendapatkan petunjuk sesuai dengan P19 dari pihak kejaksaan. Ada 2 yang penting, yaitu memeriksa tersangka, dalam hal ini Novel, dan satu lagi melakukan rekonstruksi. Pak Agus, mohon maaf saya potong, tetapi bukankah harga yang harus dibayar mahal, Pak? Bahkan Presiden Jokowi sempat bilang, tolonglah jangan ada kontroversi lagi. Mungkin ini dalam rangka menjaga hubungan di antara para lembaga penegak hukum. Ya, jadi begini, kalau dikatakan hubungan antara Polri dan KPK tidak masalah, Mas. Karena bukan masalah lembaga. Berarti. Bukan masalah lembaga Polri dan lembaga KPK. Pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, tidak terganggu. Dalam artian, kami juga tetap proses yang kasus-kasus yang kami tangani, kami proses. KPK juga demikian. Hanya orang-orang yang ada di dalam ini apabila berproses, ya tentunya kita hormati proses itu. Ya jangan ditarik-tarik menjadi lembaga yang seolah-olah berkonflik. Ya termasuk juga dari teman-teman media juga kita harap dukungannya. Ya kan, jangan judulnya pasti KPK Polri, KPK versus Polri. Tidak ada, kita tidak pernah berkonflik. Beberapa kasus yang lalu juga personal yang ada di Polri yang ditangani oleh KPK, ya oke silahkan. Untung TVRI judulnya nih Pak, harmonisasi relasi. Ya, wah, ini ya, jadi... tapi pertanyaannya mengarah ke sana. Ya, tetap ini kan ujung-ujungnya. Siap. Tapi ya ini kita berharap, kita sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini proses sedang berlangsung. Ya kita monitor, kita ikuti. Yang nanti bisa memutuskan dulu pekerjaannya kan Asep ini, kakak saya tercinta ini, ya kan? Benar diputuskan, tersangka dinyatakan bersalah dengan hukuman gini, atau penyidikan dinyatakan salah misalnya gitu kan? Ternyata wajib bebas, misalnya seperti itu kan hanya 2 ini kan nanti prosesnya. Nah kita tunggu saja, makanya kita berkepentingan untuk menuntaskan ini supaya nanti sebelum sampai kedaluarsa kasus ini tuntas, ya kan? Nanti kita proses seperti apa, jangan sampai nanti pada waktunya tidak tuntas kedaluarsa dituntut lagi oleh pelapor, oleh korban. Polisi nggak tuntas, kemudian masyarakat polisi nangani itu aja tidak becus. Ini kita memang situasinya seperti ini. Kita juga berharap komunikasi kita dengan teman-teman pengacara itu kita laksanakan sajalah seperti apa yang memang harusnya berlangsung. Kalau ada misalnya ada keterkaitan upaya-upaya hukum lain, sekarang kita monitor ada mengajukan gugatan pra peradilan, ya ikuti silakan saja. Ya kita akan ikuti semua itu, proses itu, sehingga kita tidak berkonflik. Apalagi akhirnya menimbulkan opini-opini yang kurang menguntungkan. Baik, Kang Asep, sulit sekali mengatakan bahwa ini murni kasus hukum. Indikator sederhana, begitu banyak pejabat negara yang langsung angkat suara menyikapi kasus ini. Ya terlepas mungkin karena persnya bertanya begitu ya, tetapi jangan-jangan ini kan refleksi begitu besar magnitud dari kasus ini. Ini tadi benar kata Jenderal Agus, ini karena media seksi masalahnya kan. Karena sekira ini kalau kita lihat dulu, ini orang ada mengatakan ini cultural gap, social gap, artinya antara kelembagaan. Tidak hanya sekarang kok, katakanlah dengan judul tadi antara partai KPK, dulu juga pernah. Jadi pernah kejadian gitu kan, yang disebut penyidik itu hanya polisi, tapi lahir undang-undang, lahir itu termasuk kejaksaan.
kejaksaan punya sebagai penyidik. Cuman dulu nggak seramai sekarang, nggak seksi sekarang, media juga nggak ngeramaikan seperti dulu. Dulu juga pernah kepolisian dengan tapi itu bermain kewenangan. Nah sekarang ini berlanjut jadi legal konflik. Nah legal konflik ini konfliknya bisa konflik personal, institusional maupun sebenarnya masalah prosedural yang tadi Jenderal Agus katakan ini kepada siapapun bisa kena. Nah, cuma tadi di blow up. Nah menyangkut siapa? Menyangkut suka nggak suka persepsi publik. Bagaimanapun KPK itu dianggap oleh masyarakat adalah dalam tanda petik ya lebih baik dari polisi. Polisi dan orang udah negatif duluan. Nah ketika ini muncul ke permukaan adalah yang menarik bagi nah, sehingga orang mengatakan inilah berbenturan antara polisi sama KPK gitu. Padahal sebenarnya dulu juga apa namanya disebut tadi nama tadi kok ke polisi juga kan. Nah ketika ini muncul ke permukaan sehingga menimbulkan pertentangan. Nah tapi bagaimanapun saya pikir kembali kalau semua kembali kepada tugas wewenangnya masing-masing. Polisi gini lah paling gampang, negara kita negara hukum, ini persoalan hukum ya ditentukan hukum acara konstitusi kita mengatakan harus dengan undang-undang. Nah undang-undang hukum acara induknya di KUHP. Nah KUHP itu punya bagian-bagian dikesampingkan, ada undang KPK, ada undang kepolisian, ada undang kejaksaan. Tak kala mereka ditentukan, bahkan sekali di undang KPK ditentukan ada supervisi, ada koordinasi. Nah di supervisi koordinasi inilah yang ketika antara kelembagaan orang membenturkan, ketika ada orang di KPK, ada orang di polisi, menarik bagi media bahwa ini oknum. Sebenarnya maaf dengan segala hormat bisa oknum bisa tidak, karena mungkin juga Nopol bisa benar bisa salah, sama juga di kepolisian dulu BG bisa benar bisa salah dan seterusnya. Nah ketika orang-orang kepolisian, orang-orang KPK ini muncul ke permukaan, entah dituduh tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, menarik bagi media, dibenturkan. Apalagi media melihat kasus novel senantiasa muncul pada timing tertentu di saat KPK dan Polri. Saya kira dengan segala hormat, kalau saya boleh ngutip pernyataan tadi katakan oleh Jenderal Agus, Pak SBY pernah mengatakan momentumnya tidak tepat karena cara dan waktunya yang tidak tepat. Artinya apa? SBY juga mengakui ada sesuatu yang diselesaikan, cuman waktu itu bagaimana tadi saya katakan, persepsi publik bagaimanapun menganggap KPK lebih berhasil, lebih memuaskan masyarakat. Polisi dianggap tidak memuaskan. Padahal sekali lagi, yang bekerja di KPK juga polisi kan sama jaksa. Nah, tapi permasalahannya sekarang, ayo kita kembalikan kepada tugas wewenang masing-masing. Selama KPK sesuai tugas wewenangnya di KPK, polisi di KPK, jaksa, nggak ada masalah kok. Tapi sekali lagi, perbenturan bukan saat ini. Cuma karena sekarang tadi mungkin Pak Jenderal Agus pernah mengatakan, sekarang di mana-mana ada kamera. Ya apalagi kameranya ada yang punya gitu. Kalau kita ngomong kamera menarik untuk diangkat gitu kan. Tapi kalau ini tidak diselesaikan apapun bentuknya, saya pikir malah saya lebih senang ketika novel, misalkan contoh novel mengatakan ayo proses. Kan suatu yang menarik ketika kata proses, tapi ada pihak-pihak tertentu ini dibenturkan seolah-olah yang berbenturan lembaga. Tapi kita nggak bisa tidak bisa mengingkari bahwa persepsi itu ada dan kita harus mengakui. Dan tidak hanya itu, saya pikir ketika lembaga-lembaga ini dibenturkan, yang senang apa? Tadi masih mampu awal koruptor. Tapi kalau kita bersinergi, KPK, kejaksaan bersinergi, koruptor takut. Sekarang koruptor senang karena polisinya dibenturkan lagi sibuk berantem ya. Ya itu seneng, kalau mereka ribut kan kasih PR. Kapan lu ngerjain gua, lu berkelahi terus. Itu kan bahasa sederhananya. Tapi kalau nanti kuncinya sederhana, KIS. KIS itu bukan cium. Koordinasi, integrasi, ya, terakhir sinkronisasi, terakhir ada lagi bilang saling supervisi lah. Mbak Fitri, tolong warnai diskusi ini karena publik suka atau tidak suka melihat kasus ini tidak sesederhana penegakan hukum yang lain. Ada bahkan pimpinan KPK mau mundur kalau memang kasus ini berjalan demikian. Bagaimana melihatnya? Ya, saya kira tak terhindarkan ya untuk melihat kasus ini dalam konteks yang lebih besar begitu. Jadi publik kan juga saya kira kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan media, tapi publik juga bisa melihat dengan jelas ada peristiwa-peristiwa yang terjadi berbarengan dengan penetapan atau kemarin yang dilakukan penahanan terhadap Novel Baswedan. Dan tentu saja tak terhindarkan ada kita bisa kaitkan semuanya ini. Dan sekali lagi kita juga mesti melihat dalam konteks yang lebih luas. Kita mesti ingat bahwa hukum itu kan tidak berada dalam ruangan yang vakum. Kita betul punya KUHP, kita betul punya teks-teks hukum dalam undang-undang, tapi ada politik juga di sini. Dan saya kira publik juga tidak naif untuk melihat bahwa ini kasus kriminal biasa. Tapi ada konteks misalnya 2004 terjadi, kemudian kenapa pada saat ada eskalasi hubungan antara KPK dan Polri 2012 tiba-tiba kasus ini naik, padahal sudah diselesaikan secara internal. Kemudian tiba-tiba naik 2013 adem, 14 adem, tiba-tiba 15 naik lagi. Dan kita juga mesti lihat konteks besarnya ada tersangka-tersangka lainnya, Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, kemudian juga Denny Indrayana, bukan dari KPK
KPK tapi juga terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, saya kira konteks itu yang mesti dilihat juga. Dan sekali lagi saya kira publik juga tidak terlalu awam untuk melihat bahwa ini kasus biasa. Ini kasus yang sama sekali tidak biasa. Dan kita perlu ingat kalau misalnya kita bicara soal negara hukum kan ada beberapa teori begitu ya, dan kemudian ada salah satu yang cukup banyak didengungkan di Indonesia oleh Jeffrey Winters bilang bahwa negara hukum ada yang tingkat bawah, ada yang tingkat atas. Tingkat bawah tuh maksudnya penegakan hukum oleh kepolisian, reformasi Mahkamah Agung dan lain sebagainya, tapi ada tingkat atas yang sifatnya highly political. Nah, saya kira yang sekarang tengah terjadi adalah sesuatu yang sifatnya sangat tinggi syarat kepentingan politiknya, dan ini yang tengah terjadi. Dan saya kira dengan itu kita tidak bisa melihat ya secara naif saja ini kasus biasa. Bahwa ada kasusnya, betul. Beberapa kali kami nyatakan dari kalangan yang mendukung atau menolak kriminalisasi, bilang bahwa ini kriminalisasi dalam arti sesungguhnya bahwa kasusnya betul ada. Tapi apakah tujuan penegakan hukumnya memang untuk penegakan hukum? Ini yang mesti dipertanyakan, karena kami melihat ini bukan kriminalisasi dalam arti secara teoritis. Dalam kriminologi kan ada ya, kalau ada tindakan tertentu dijadikan tindak pidana disebut kriminalisasi. Kalau ini memang tindakannya sudah jadi pasal-pasal, tapi kita lihat itikat baik dalam penegakan hukum ini ada atau tidak. Apakah ini penegakan hukum untuk tujuan penegakan hukum atau untuk tujuan lainnya yang tidak baik? Saya kira ini yang harus Pak Agus, kita lihat bagaimana sama-sama menjelaskan ini, Pak? Iya, Motivasi dan yang lain-lain yang di belakang layar saya itu. selalu katakan, yang tahu motivasi itu hanya yang bersangkutan sama Tuhan. Kita di sini juga kan persepsi semua ini. Di antaranya penyidik berarti. Iya, pokoknya kita kalau bicara motivasi tentunya yang tahu hanya yang bersangkutan. Kalau dikatakan tadi apakah tujuannya untuk penegakan hukum ataukah punya tujuan lain, apalagi dikaitkan dengan politik, ini sangat jauh. Saya katakan, mari kita ikuti proses hukum itu. Pihak dari Novel Baswedan apabila ada keberatan terhadap tindakan, ajukan pra-peradilan, ada mekanismenya. Kemarin saya ingat itu kasusnya Pak Budi Gunawan, Komjen Budi Gunawan yang sekarang beliau itu Wakapolri. Begitu dicalonkan sebagai Kapolri, waktu itu ditetapkan KPK sebagai tersangka. Itu tidak ada bak-bibu, tidak ada apa, tahu-tahu tersangka tanpa proses awal. Ya, tapi apa yang kami lakukan? Apakah kami ada yang mengatakan kriminalisasi? Tidak ada. Pak Sutarman, Jenderal Polisi waktu itu sebagai Kapolri, kami menyatakan 3 hal yang kami pegang teguh. Saya mendengar sendiri perintah beliau. Yang pertama, hormati proses hukum. Yang kedua, siapkan pengacara. Yang ketiga, kita kawal. Tidak ada kita yang kriminalisasi atau apa, tidak ada. Nah, terkait tadi dengan kasus yang berkaitan tentang pada rentang waktu yang bersamaan, Novel Baswedan sudah saya katakan, kasus ini kasus lama. Kepentingannya 2016 selesai. Kemudian Pak BW dan AS Denny Indrayana, semuanya ada pelapornya. Pelapornya sudah bicara semua, bukan kita yang bicara, pelapornya semua bicara, menyampaikan seperti apa, kita memproses. Ya. Kalau dinyatakan kok tiba kebetulan, nah itu serbanya kebetulan, kita juga tidak tahu. Apakah kita lapornya besok ya gitu kan, jangan sekarang, besok aja kan, itu kan itu hak pelapor ya. Itu haknya pelapor kapan, tapi yang jelas kewajiban kami melayani. Toh kemarin sudah ada kesepakatan proses yang sedang berlangsung, kasus yang sudah menjadi penyidikan itu dituntaskan, siapapun itu. Tapi yang masih dalam proses lidik mungkin kita tunda untuk kita koordinasikan dengan pelapor. Nah, bagaimana nanti keinginan pelapor lebih lanjut. Kita juga tidak ingin membuat permasalahan ini lebih runcing, apalagi dikatakan bahwa akhirnya ada pelemahan KPK, kriminalisasi dan segala macamnya. Kita nanti akan ikuti di pengadilan. Mungkin Pak Suparji, itu Mas Imam. Pandangan Anda mengenai hal ini? Ya, saya kira ini sebuah langkah berani dan penuh resiko dari Polri. Karena di saat publik memberikan perhatian yang begitu intens, Polri kemudian mengambil langkah yang sebetulnya sangat tidak populis dan mengundang kontroversi. Tetapi Polri berani mengambil langkah itu, dan tentunya publik akan menunggu hasilnya. Kalau kemudian apa yang dilakukan betul-betul sesuai dengan proses hukum, maka itu akan mendapatkan apresiasi. Dan kalau kemudian adanya tuduhan kriminalisasi, pasti akan bisa dipertanggungjawabkan. Sebetulnya yang harus dihindari adalah
lembaga penegak hukum kita melakukan dramatisasi. Yang harus kita sadari bahwa antar aparat penegak hukum kita adalah terjadi dramatisasi, dan itu kita harus akui baik KPK maupun Polri kadang-kadang melakukan dramatisasi. Tapi pada sisi yang lain sesungguhnya saya ingin menyoroti tidak hanya Polri dengan KPK yang terjadi gesekan dalam konteks penegakan hukum. Kita ingat misalnya Komisi Yudisial dengan hak MA saja sampai sekarang juga masih berseteru soal bagaimana seleksi hakim tingkat pertama. Dulu Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial. Jadi ada sebuah dinamika yang sama sekali tidak produktif, tetapi juga tidak ada penyelesaian secara tuntas. Karena apa? Memang tidak ada saling kepercayaan di antara aparat penegak hukum kita. Tidak ada yang kemudian saling mengisi, saling melengkapi, dan saling mensupervisi, dan kemudian ada kecenderungan ego sektoral. Tetapi dalam konteks apa yang terjadi Novel Baswedan ini, menurut saya ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Publik sangat menunggu, dan kalau sampai kemudian hasilnya tidak memuaskan, Polri sama saja dengan bunuh diri. Itu menurut saya. Pak Suparji, bagaimana dengan pandangan bahwa saat ini terlihat sekali relasi yang terjadi tidak setara? Ada yang superior, ada yang sekarang relatif inferior. Ya, sebetulnya relasi itu kan ukurannya bukan superioritas atau inferioritas, tapi kembali pada peraturan perundang-undangannya. Kalau peraturan perundang-undangan memposisikan pada tugas dan fungsinya masing-masing, itulah acuannya, dan kemudian tidak boleh ada yang saling menginferioritaskan atau kemudian merasa paling superioritas. Ukurannya adalah bagaimana tugas pokok dan kewenangan yang diberikan. Bagaimana polisi melakukan penyelidikan, memang KPK memiliki penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tapi kemudian bagaimana keduanya tidak saling menegasikan. Apa yang terjadi kerjasama melalui MOU dan kemudian ditandatangani sudah beberapa tahun yang lalu, kemudian kemarin ada kesepakatan baru meskipun belum clear, itu adalah sebuah langkah yang baik untuk menuju perbaikan ke depan. Tetapi kalau kemudian antara satu sisi terjadi saling kompetisi, itu tidak baik. Dalam konteks fastabul khairat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan menjaga kemungkaran oke. Tetapi kalau kemudian saling menafikan, itu yang tidak benar gitu. Oke, Kang Asep, ini bagaimana ya? Kang Asep pernah juga di sebuah institusi penegak hukum, ada suasana yang tadi kalau bahasanya Dr. Suparji ya tidak saling mendukung, tidak saling mengkomplementer dan yang lain-lain. Apa yang bisa kita kontribusikan dalam suasana ini sehingga para penegak hukum kita memang benar-benar punya kewenangan iya, tetapi tidak saling membunuh lah dalam tanda kutip. Ya, ketika kewenangan masing-masing tadi saya katakan diatur, ya di kejaksaan begini, di kepolisian begini, di KPK begini, atau sama katakan Pak Suparji juga di Mahkamah Agung gini, itu sudah ada kewenangannya. Tapi ketika kewenangan diberikan kepada masing-masing, kita tidak memungkiri kalau masing-masing institusi tersebut ingin menonjolkan diri, ya istilahnya kompetisi tapi tidak sehat. Ingin aku yang paling super, aku yang paling bisa gitu kan. Nah kebetulan didukung oleh oknum-oknum aparatnya yang bermain. Nah, ketika oknum-oknum bermain tadi ada sesuatu yang benar di luar hukum, ada kepentingan politik, ya diperiksakan. Sekarang saya nggak ngerti politik, biar Mbak Fitri yang jelasin. Ada kepentingan politik itu main, dan mereka bermain di tataran itu karena mereka punya kepentingan, rusaklah lembaga ini. Nah, sebenarnya ketika lembaga diberi kewenangan, tugas dan wewenangnya masing-masing, sehingga tidak melakukan ego. Istilah sekarang kan ego sektoral sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau di hukum nggak dikenal itu, karena kembali penyidiknya tugasnya ini, penuntut tugasnya ini, hakim tugas ini gitu. Nah, yang sekarang sering terjadi itu apa? Ketika misalkan sepakat bahwa yang namanya penyidik ini, penuntut ini, hakim ini, nah sekarang kan lahir orang tidak percaya sama hakim, lahir hakim ad hoc. Maka hakim ad hoc yang lahir bukan memperbaiki hakim yang benar, malah ikut maling. Ya kan kebanyakan hakim ad hoc ikut maling. Nah ketika dalam lembaga pengawasan harusnya yang ngawasi ikut main-main. Ini kan juga memalukan gitu. Tapi sebenarnya kalau kembali lagi ke basicnya, aturan mainnya siapapun, saya pikir nggak ada masalah kok. Yang masalah tadi oknumnya atau pimpinannya yang menyalahgunakan. Nah kita mengakui misalnya kasus konkret lah yang kasus Novel. Wajar masyarakat mempertanyakan dari Mbak Fitri ya, kenapa 2004 kok baru muncul sekarang? Nah katakanlah misalkan pimpinan salah satu pimpinan Polri dulu Korlantas sedang disidik, ya publik nggak bisa disalahkan, betul misalkan. Terus kemudian juga ketika dia menyidik kasus-kasus terakhir menyangkut orang politik, ya terakhir orang yang partai yang berkuasa, sehingga dikena, orang juga tidak bisa menyalahkan kalau itu disangkut pautkan. Kita bisa memahami. Inilah salah satu kesadaran hukum masyarakat. Ketika penegak hukumnya telah taat kepada aturan, tapi ada sebagian masyarakat yang juga ada taat, tapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak pura-pura tidak tahu atau tidak taat, kemudian ikut
berkomentar, ikut meramaikan suasana gitu kan. Nah, ketika meramaikan suasana tidak kembali kepada aturan. Ya saya sepakat misalkan siapapun di Republik ini ketika salah pakai aturan. Tapi kalau bisa saya ajas itu tadi sederhana, cepat, mudah dengan kalau mau kejadian 2004, pertanyaan masing-masing kan Pak Jenderal Agus, kenapa baru sekarang dibuka? Kenapa bukan dulu? Kan sekali momentumnya yang kena di situ. Tapi kembali kepada kelembagaan. Ketika relasi antara kelembagaan itu terjadi dibentur-benturkan atau berbenturan sendiri, saya pikir masyarakat akan bertanya. Kang Asep, saya minta opini Kang Asep. Saya agak melebar. KY sekarang juga publik melihat kewenangannya akan berusaha dipangkas lah begitu. Minimal dalam seleksi hakim, dulu pernah kita bahas. Nah, jangan sampai juga publik punya persepsi yang sama. Lembaga-lembaga yang dianggap di garis depan untuk memberantas korupsi saat ini juga dilemahkan lembaganya. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, kita tidak bisa salahkan lagi pendapat persepsi publik. Malah undang-undang, kembali ya ke undang-undang ke basicnya. Undang-undang dasar menentukan pasal 24 kewenangan KY itu termasuk mengawasi citra martabat hakim. Dan di undang-undang peradilan umum dan agama peradilan tun ditentukan ya penerimaan calon hakim itu melibatkan bersama-sama KY. Ya, sekali lagi melibatkan KY itu undang-undang perintahnya. Jadi KY memang harus berperan di situ. Nah, tapi kebetulan institusi Mahkamah Agung dalam tanda petik tadi seperti Polri sedang disorot oleh masyarakat, ada sedikit ketidakpercayaan kepada institusi tersebut. Nah, orang-orang Mahkamah Agung melakukan tindakan. Walaupun sekali lagi itu hak Mahkamah Agung, hak polisi, hak jaksa untuk mengajukan, silakan bermain. Tapi masalahnya apa? Ketika lembaga ini tidak dipercaya untuk semacam Mahkamah Agung melakukan hak uji ke komisi ke MK, orang akan bertanya. Kan kalimat saya sering saya katakan, kenapa Hakim Agung yang hak keuji? Ya, apa kepentingannya gitu kan? Seperti mau mereduksi kewenangan KY, padahal KY sudah diberi kewenangan oleh undang-undang. Ya. Tapi kalau semua kembalikan kepada undang-undang nggak ada masalah. Semua siapapun kada aturannya menentukan nggak ada masalah. Cuma karena orang menafsirkan tadi, ya undang-undang dengan berbagai macam cara, di situ ada kepentingan. Oke. Apalagi kalau kepentingannya politik tadi Mbak Fitri katakan, rusak negara ini. Pak Suparji, apabila kepentingannya politik rusak negara ini, bagaimana kita melihat ini? Ya memang sebetulnya secara normatif hukum kan produk politik. Iya. Tapi kemudian politik seperti apa? Kan kalau politik kenegarawanan, politik kebangsaan itu sebenarnya harapannya. Tapi kalau memang politik terjadi politisasi, itulah yang kemudian untuk kepentingan kelompok atau kepentingan golongan, yang itu yang kemudian tidak benar. Jadi betul kata Kang Asep, politisasi yang tidak secara objektif rasional untuk kepentingan kelompok, maka itu akan merusakkan sistem yang ada. Jadi kesepakatan-kesepakatan di DPR, kesepakatan-kesepakatan di lembaga pengambilan keputusan, kalau kemudian hanya semata-mata dimotivasi kepentingan politik kelompok, itulah kemudian yang menjadi tidak benar dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita jaga. Oke, Bapak-Bapak, Ibu, kita akan lanjutkan diskusi ini. Tetapi kita harus ikuti dulu Indonesia Terkini. Kita akan saksikan sejumlah informasi dari sana. Dan saudara jangan kemana-mana. Berani Bersih akan segera kembali untuk Anda. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Rizky Ikranegara. Kejaksaan Agung memberikan kesempatan kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menuntaskan penyidikan terhadap kasus dugaan penganiayaan yang menjerat penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana mengatakan Kejagung masih menunggu berkas perkara Novel Baswedan yang masih pada tahap penyidikan untuk dituntaskan sesuai petunjuk yang diberikan Jaksa Agung. Menurutnya Kejagung hanya menunggu berkas yang akan dilimpahkan pihak Bareskrim untuk selanjutnya diteliti. Jika nantinya berkas perkara Novel dinyatakan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Bareskrim. Tony Spontana menjelaskan ketika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, nantinya oleh penuntut umum akan dilakukan penuntutan. Novel Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan pencuri burung walet saat menjabat Kanit Reskrim Bengkulu tahun 2004. Novel sempat ditangkap dan ditahan di rutan Makobrimob Depok sebelum mendapat penangguhan penahanan dari Polri atas jaminan 5 komisioner KPK. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali hadir 30 menit mendatang. Sampai jumpa.
Keindahan tanah Rencong Aceh yang berjuluk Serambi Mekah menawarkan banyak pesona objek wisatanya. Keindahan pantainya, keagungan masjid rayanya, keartistikan rumah adatnya, tari-tarian yang sudah mendunia, Museum Tsunami, kenikmatan teh tarik dan kopi tarik, semua ada di Provinsi Ujung Barat Nusantara. Kenali keindahan tiap jengkal tanah Pertiwi. 4,2 juta lebih korban narkoba. 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berani Bersih, dan kami masih membahas harmonisasi relasi antar lembaga penegak hukum. Pak Agus, kita kemarin diperlihatkan sebuah suasana harmonis, Kejaksaan, KPK, dan juga kepolisian, bahkan akan membuat Satgas khusus pemberantasan korupsi. Bisa diceritakan Pak, fungsinya apa yang ingin dilihat dari sini? Jadi sebelum sampai ke sana Mas Imam, tentunya kita selalu katakan bahwa antara KPK dan Polri sebenarnya tidak ada masalah. Ya, hanya orang-orang yang ada di dalam situ. Tapi Kang Asep tadi sampaikan, Pak Fadli, Mbak Fitri juga, kesannya yang ada sepertinya bahwa antara KPK dan Polri. Ya, sebenarnya tidak ada. Ya, undang-undang KPK dibuat, kemudian dijabarkan dalam suatu MOU waktu itu, nota kesepahaman ya Kang Asep ya, dibuat oleh 3 lembaga ini, pimpinan lembaga menandatangani dalam rangka menindaklanjuti perintah undang-undang KPK itu. Nah kemudian saat ini untuk lebih memperkuat sinergitas antar 3 lembaga ini, kemarin juga sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa KPK, Kejaksaan, dan Polri harus meningkatkan sinergi. Nah, kita sudah mencoba, nantinya mudah-mudahan segera bisa terwujud, ini semacam Satgas pemberantasan korupsi, 3 lembaga. Tentunya tetap pedomannya atau pegangannya adalah undang-undang yang ada. Tadi Kang Asep sampaikan siapa berbuat apa, siapa yang mensupervisi, siapa nanti yang memeriksa, yang mengawasi, itu nanti mudah-mudahan itu bisa dijabarkan secara rinci dalam Satgas itu. Tapi memang sudah ada komunikasi, tadi saya sudah dapat informasi dari Dirtipikor, sudah ada komunikasi menindaklanjuti pembicaraan antar pimpinan antara Polri dan KPK, tentunya dengan Kejaksaan juga. Mudah-mudahan bisa segera terwujud ini. Tidak tumpang tindih tuh Kang, karena kan kepolisian punya Satgas khusus juga untuk pemberantasan korupsi. Kejaksaan juga punya Satgas khusus. Kalau KPK memang karena itu dia dibentuk. Nah, bagaimana kita mengatur ini? Ya makanya nanti kan diatur lagi bagaimana teknis mekanismenya. Kan sebetulnya sudah ada. Memang kita nih 3 lembaga ini adalah penyidik korupsi, 3-tiganya nih. Ya, kita beberapa waktu yang lalu, dulu Kang Asep nih sama saya galak ini, sekarang sudah agak baik ini. Jadi waktu bicara kita tentang pemberantasan korupsi itu, beliau dulu katakan, ya kan, udah kalau misalnya korupsi serahkan saja ke KPK. Padahal undang-undangnya masih, polisi masih juga bisa menyidik korupsi kan, Kejaksaan juga bisa menyidik kasus korupsi. Tentunya ada leveleringnya. Nah ini sudah ada. Tentunya apabila tadi kembali lagi pada undang-undang itu seperti apa, mungkin nanti secara garis besar aja 2 dalam pembahasan itu, antara operasi tangkap tangan dan juga pelaksanaan tugas rutin seperti biasa. Kan mungkin tidak semua penanganan kasus korupsi itu bersama terus kan gitu kan. Masing-masing juga bisa, tentunya sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mudah-mudahan kebijakan ataupun program ini bisa segera terwujud, wacana ini bisa kita segera wujudkan, sehingga tidak menjadi, kata Kang Asep tadi,
membuat senang koruptor ini. Ya, kita harus sikat habis para koruptor ini. Tentunya dengan sinergitas 3 lembaga ini. Oke, tetapi tidak membuat satu sama lain gamang apabila ada anggota atau oknum-oknum masih melakukan korupsi. Bukan ke situ tujuannya ya? Ya tidak, pokoknya sekarang siapapun, kan kita equality before the law-nya ada, sudah jelas itu. Semua memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Ya. Semua wajib diperlakukan sama di muka hukum. Semua juga punya tanggung jawab yang sama di muka hukum, bukan hanya aparatnya. Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk sama-sama kita menegakkan hukum ini. Ya jangan sampai nanti biasanya kan begini, polisi itu salah nerima suap. Yo, dari siapa? Masyarakat. Yo, masyarakat yang mau nyuap. Makanya saya kesempatan ini sampaikan kepada saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, jangan ngajak polisinya melanggar. Kalau ngajak polisinya melanggar berarti ikut juga melanggar. Nah itu prinsipnya gitu. Awasi kami, koreksi kami siap untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Gitu. Oke. Mbak Bivitri, oh ya Pak Kang Asep. Kalau saya tambahkan gini, memang kita jangan di sisi lain satu hal ya, ketika di Satgas bersama memang akan berbenturan tugas, tapi setidak-tidaknya ketika 3 lembaga itu bisa berkomunikasi. Contoh konkret paling gampang inilah, ketika KPK perkaranya banyak, misalkan gini, oke lah KPK ambil yang menarik-menarik, yang penyelenggara negara, pejabat negara, kan ada embel-embel misalkan pencucian uang yang cewek-cewek matre itu, serahin ke polisi, serahin ke jaksa, itu yang kecil misalkan. Tapi ya, saya kira kalau itu mendengar korupsi nggak ada masalah 3 lembaga, ada komunikasi, ada hubungan di situ, ada relasi. Tapi yang saya takutkan ini Pak Agus, kan selama ini masalah itu bukan keluar. Kalau hajar koruptor mah pasti kompak 3-tiganya. Yang jadi masalah apa? Justru antara ketiga itu ketika ada masalah, nah itu yang kita khawatirkan. Nah setidak-tidaknya dengan Satgas bersama juga ada komunikasi lah 3-tiganya ini. Jangan sebenarnya kalau masing-masing tadi ego sektoral saya khawatirkan. Tapi ketika sekarang ada Satgas bersama, ya artinya di situ akan berbagi peran. Ya, ketika berbagi peran, saling tahu, ya, saling menyelesaikan. Saling menyelesaikan, tidak ada dusta di antara kita bertiga misalkan. Ketika ada dusta tadi, oke. Nah udah kalau kejaksaan semua kan sekarang di KPK itu kan perkara sampai yang kecil-kecil tadi cewek-cewek mata yang punya uang kan sampai sekarang nggak diambil. Nah itu kan itu juga tindak pidana malah korupsi pencucian uang. Kenapa enggak? Atau yang dengan tingkat bupati ya. Sekarang ngapain lah tingkat bupati? Tingkat KPK udahlah tingkat menteri misalkan. Ya ketika ini udah berbagi tugas. Kan emang sama-sama semua. Toh ujungnya kan ke pengadilan tipikor juga gitu. Tidak-tidaknya itu hal yang kecil. Hal yang lain tadi komunikasi bertiga itu menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena yang terjadi itu bukan keluar saya pikir antara 3 penegak hukum itulah yang tadi saya kira yang kita khawatirkan selalu berbenturan atau dibenturkan. Ada muatan-muatan ya yang tadi kepentingan pribadi, kepentingan politik atau penyalahgunaan kewenangan itu yang jangan terjadi. Tapi ketika berkumpul tidak hanya Satgas berantas korupsi, tapi berantas di dalamnya masing-masing gitu kan. Oke, itu menurut saya. Ya, saya menyambung omongan Pak Asep barusan karena waktu pertama kali mendengar berita tentang tim ad hoc ini atau apapun dinamakan nantinya, sebenarnya saya teringat 2 lembaga yang dulu pernah ada. Yang pertama adalah Mahkejapol, tapi ini jadi Kakejapol mungkin ya karena KPK. Dan barangkali buat yang belum terlalu mengingat dulu itu waktu zaman Orde Baru itu memang jadi salah satu forum komunikasi antar lembaga, tapi itu sebenarnya melemahkan penegakan hukum waktu dulu ya zaman Orde Baru. Kemudian yang kedua ada dulu TGTPK, tim gabungan pidana korupsi ya, yang kemudian sudah dijadikan KPK sebenarnya. Nah jadi ya kekhawatiran saya sama dengan kekhawatirannya Pak Asep dan barangkali banyak di antara kita. Bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah korupsi di internal lembaga-lembaga itu. Mohon maaf ya Pak Agus, tapi kan kita juga tahu tadi Pak Agus bilang masyarakat jangan mengajak polisi untuk korupsi. Tapi bagaimana kalau misalnya masyarakat diminta melanggar hukum? Tapi saya cukup sering dengar dan ada penelitiannya, laporan penelitian yang cukup lengkap yang bilang bahwa seringkali polisi yang meminta. Kadang-kadang masyarakat, mohon maaf ya ini Pak Agus, tapi ini kan barangkali kesempatan juga untuk menjelaskan misalnya banyak sekali masyarakat yang untuk mendapatkan pelayanan polisi harus memberikan amplop, kalau tidak mendapatkan pelayanan atau bahkan seperti tadi sempat saya katakan di bagian awal
ada proses penegakan hukum yang tujuannya bahkan lebih ke untuk menghasilkan uang, misalnya seperti itu. Itu sudah jamak terjadi. Dan saya kira ini yang perlu lebih banyak kita soroti. Dan satu hal lagi yang perlu diingat terkait dengan internal korupsi yang internal di lembaga-lembaga itu adalah kenyataan bahwa salah satu lembaga yang memang disasar oleh KPK beberapa tahun terakhir ini memang terus terang saja kepolisian. Sudah ada beberapa petinggi kepolisian yang sudah terkena sanksi begitu, dan ada beberapa kasus yang jalan. Saya kira ini juga jadi salah satu satu hal yang perlu kita cermati sama-sama. Jangan sampai malah KPK kan pola kerjanya begini ya. Jadi ada lembaga-lembaga yang memang jadi sasaran-sasaran tertentu yang sulit sekali untuk dicapai, misalnya DPR begitu ya. Makanya banyak operasi tangkap tangan dan lain sebagainya. Dan salah satunya tentu saja kepolisian. Nah, yang dikhawatirkan adalah dengan adanya forum seperti ini lagi, jangan-jangan nanti seperti Mah Kejapol dulu. Jadinya penegakan hukum malah lebih lembek begitu, karena yang terjadi bukannya koordinasi untuk menangkap koruptor di luar, tapi koordinasi misalnya, Pak, saya mau menangkap orang di institusi Bapak nih, bagaimana ya? Mungkin nanti ada kompromi dulu ya, kemudian dan lain sebagainya. Ini yang kekhawatiran, tapi kan ini kan kekhawatiran. Barangkali perlu dijawab lebih lanjut. Misalnya kriteria kasus seperti apa yang mau dikerja atau mau koordinasikan. Menurut keterangan sementara kan kasus-kasus yang rumit. Nah, itu kan perlu diperjelas supaya kita jangan merancukan dengan memori buruk tentang Mah Kejapol tadi, dan juga TGTPK yang sekarang sebenarnya sudah jadi KPK. Kenapa perlu ada lagi forum seperti ini? Pak Suparji, ada suasana kita ingin lembaga ini akur dalam tanda petik. Ada suasana kita juga tidak mau pemberantasan korupsinya jadi mandul. Bagaimana mengawinkan kepentingan ini? Ya, saya kira bahwa semua berkepentingan korupsi harus dituntaskan. Terus kemudian juga semua berkepentingan bahwa lembaga penegak hukum ini harus saling bersinergi dan harmonis. Oleh karena itu gagasan membentuk Satgas ini ya karena niat baik ya kita apresiasi, tapi kita tunggu bukti dan konkret dan kekhawatiran itu dijawab. Sampai sekarang pun juga tidak tahu bentuknya, apakah akan dituangkan dalam keputusan presiden atau apa. Jangan sampai kemudian seperti kemarin tim 9 juga tidak ada landasan hukumnya, yang kemudian tidak ada daya ikatnya atau apa. Untung Kak Asep nggak diajak pun. Ya kan? Karena kita memang di negara kita paling senang membuat lembaga-lembaga baru, membuat satuan-satuan tugas baru, membuat tim-tim ad hoc yang kemudian ketika dihadapkan pada satu persoalan. Iya, bahkan KPK ad hoc. Pada dasarnya kan ad hoc. Kemudian kita termakan sendiri oleh sistem ad hoc itu. Oleh karena itu harus diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau dari Mbak Bivitri tadi, itu juga jangan sampai terjadi. Oleh karena itu memang sesungguhnya apakah memang harus pakai mekanisme Satgas itu, atau sebenarnya cukup masing-masing menjalankan tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing. Ataukah kemudian pembentukan itu memang betul-betul hanya sekedar meredam suasana, mencegah kegaduhan, atau memang ada tindak lanjutnya secara konkret dan memang harus diselesaikan dengan Satgas seperti itu. Inilah kekhawatiran-kekhawatiran, tapi sekali lagi karena itu niatnya baik ya kita apresiasi, kita support, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang diharapkan gitu. Iya, Pak Agus bagaimana menjawab ini kekhawatiran-kekhawatiran? Kan boleh kan kita khawatir? Boleh, itu hak kita semua. Jangankan khawatir, takut pun. Takut boleh. Iya, boleh. Tapi kalau sama polisi nggak boleh takut, Pak. Sahabat. Harusnya. Oh, siap. Harusnya, karena polisi sekarang maunya menjadi sahabat masyarakat. Siap. Tapi saya mohon maaf juga Mbak Fitri, saya soroti juga Mbak Fitri. Kenapa yang jadi contoh polisi terus gitu ya? Contohnya yang jelek-jelek lagi gitu kan? Iya kan? Bagaimana ya contoh yang lain gitu, ada satu lembaga misalnya begini gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa, ya itu resikonya kami lah. Karena ya kan? Cinta mungkin Pak. Ya mudah-mudahan ekspresinya gitu. seperti itu. Pak, yang daftar polisi banyak loh Pak. Nambah terus, alhamdulillah Kang Asep gitu kan. Walaupun polisi itu ada selalu dimarahin, sampai polisi tidur pun dimarahin gitu kan. Nah, jadi gini mungkin ya Mbak Fitri, terima kasih. Bagaimana kalau polisi, jangan ngajak polisi melanggar. Bagaimana kalau polisinya yang minta? Nggak usah dilayani, gitu kan. Kita polisi sekarang ini sudah mengarah kepada apa? Sudah ingin mewujudkan kebijakan Bapak Presiden sekarang itu, revolusi mental. Kami sudah mereformasi diri, walaupun kami menyadari ya salah satu langkah kami dalam reformasi itu adalah di bidang aspek kultural. Disadari oleh Bapak Kapolri saat itu Pak Jenderal Sutanto bahwa itu menunggu proses lama untuk bisa
mewujudkan itu. Di samping yang dua struktural dan instrumental. Kalau itu gampang, ada duit, kita beli alat. Ataupun kalau kita ingin merubah struktur, koordinasi dengan Kemenpan, Keuangan, berlangsung itu bisa. Tapi yang mental ini yang perlu waktu. Sampai sekarang pun kita menyadari itu belum bisa. Nah ini, untuk itulah pada kesempatan ini ya saya berharap dukungan masyarakat. Lembaga pengawas sudah banyak, ya. Kamera-kamera di HP sudah banyak. Kalau ketahuan ada anggota polisi melanggar, ya difoto aja, dilaporkan, catat di mana, kapan, pasti ketahuan dia siapa yang bertugas di situ. Nah kalau misalnya ada teman saya yang tadinya yang dicontohkan Mbak Fitri itu mau perlu apa-apa ngasih, kalau nggak ngasih mungkin nggak dilayani. Nah ini kembali lagi dicatat, karena kita prinsip pelayanan polisi itu tidak pakai uang. Ya kalau misalnya Pak, ini karena Bapak perlu bensin, saya kasih deh untuk uang bensin. Nah gitu kan misalnya, gitu kan. Misalnya, kan tidak ada uang tolak rezeki kan Mas ya? Ya kan, ya Mas ya? Ya itu. Jadi kita, tapi bagaimanapun kita tidak akan mentarget apa yang itu. Prinsipnya pelayanan kita kedepankan. Ya kalau misalnya kebijakan program itu, ya kita saya khawatir gitu, khawatir bahwa ini akan menjadi tadi. Ya kita sudahlah, jangan suuzon dulu lah. Kita lihat bagaimana selain programnya, bagaimana implementasinya. Pastilah itu tidak akan keluar dari jalur. Apabila keluar bisa langsung dibubarkan gitu. Jadi kita tidak boleh melemahkan KPK dan juga tidak boleh melemahkan Polri. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berani Bersih. KPK dan pimpinan KPK sepakat mengajukan PK atas putusan. Kabar hangat setiap pagi hadir sebagai sarapan informasi. Dapatkan semuanya di Indonesia Pagi. Dua kubu Partai Golkar berbeda penafsiran. Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Orang gaul. Jadi kalau kamu ngerasa gaul, kamu harus nonton ini. Bukan harus lagi, wajib nonton. Nontonnya bareng AA, Tete, Encang, Encing, Babe, Emak. Pokoknya semuanya harus nonton ya. Pokoknya ini acara bagus banget. Jadi kita semuanya harus nonton bareng-bareng. Ini Reo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berani Bersih. Saudara, keadilan tidak hanya dapat berdiri pada satu sisi, tetapi juga harus berdiri pada kedua sisinya. Ini disampaikan Eleanor Roosevelt. Kita lanjutkan Berani Bersih. Kang, sekarang ini di sesi terakhir Berani Bersih malam hari ini. Sekarang Berani Bersih ini kita kontribusikan untuk lembaga-lembaga yang harusnya jadi penegak hukum, berdiri paling depan untuk memberantas korupsi. Bagaimana kita melalui fase-fase yang sulit ini? Ini kan fase sulit. Ya, sekarang kalau kita berpikir ke belakang, ya, semua punya masa lalu lah ya. Entah polisi, entah jaksa, entah hakim, entah siapapun di Republik ini nggak mungkin punya masa lalu. Masa lalu pasti yang kelam. Tapi kalau kita berpikir kelam itu, kita tidak akan maju ke depan. Kita perlu ke depan. Ya, ketika ke depan, ya entah polisi, entah jaksa, entah KPK, kita butuh tiga-tiganya. Jaksa, KPK untuk memberantas korupsi. Karena tiga-tiganya diberi wewenang untuk memberantas korupsi. Tapi tidak berhenti di tiga-tiganya. Ada ujung yang di akhir. Siapa? Di hakimnya. Gini, sistem hukum boleh berantakan sekali lagi. Tapi kalau hakimnya bener, aman kok. Misalnya polisinya nggak bener, brengsek lah. Jaksanya brengsek. Polisinya brengsek, KPK brengsek gitu misalkan. Tapi kalau di ujungnya nanti hakimnya bener, yakin bener kok. Tapi masalahnya apa sekarang? Ketika ini kemana semua persepsi publik menganggap bahwa penegak hukum ini dalam tanda kutip adalah suka bermain, suka terima suap, suka minta. Jadi ini nggak pernah diselesaikan, kita beri ke depan, kita nggak akan selesai. Ya, semua udah selesaikan sekarang perkara yang ada sesuai prosedur hukum, kaidah hukum. Dan ketika memang sekarang polisi salah menyidik, ketika dibebaskan, polisi harus berani bertanggung jawab. Itu adalah kesalahan polisi. Tapi ketika polisi berhasil sampai di pengadilan dinyatakan bahwa dia bersalah, harus mengakui bahwa itu kebenaran polisi. Dan yang lebih penting Pak Agus, KPK besar oleh siapa? Penyidiknya kan polisi.
Nah, bagaimana sekarang penyidik-penyidik KPK yang berhasil di KPK, dia kembali kepada kepolisian menularkan ilmunya. Nilai-nilainya. KPK nilai-nilainya. Gua di KPK begini. Sekarang ayo di polisi bener sama, kejaksaan pun sama. Nah, ini yang harus ditularkan semua sekira. Sekarang kan orang harus bangga ya dengan korpsnya masing-masing. Tapi bukan dalam arti membela membabi buta. Korpsnya itu harus dibela habis-habisan. Ketika korpsnya memang salah, katakan salah. Siapapun saya bilang, polisi brengsek ya katakan brengsek. Tapi bisa banyak polisi yang benar. Jaksa brengsek katakan bahwa jaksa ada yang brengsek. Sama di hakim, banyak hakim nakal katakan bahwa hakim nakal. Tapi kalau semua kompak, polisinya bersih, jaksanya bersih, hakimnya bersih. Tapi penting juga advokat tadi. Sekarang jadi masalah apa? Saya setuju Bapak dikatakan tadi. Ya, katakanlah sekarang sepakat ya, advokatnya atau pihak-pihak tertentu nawarkan ya. Terus kemudian jaksanya, polisinya, hakim minta duit. Kalau nggak dikasih, perkara diputus kok. Di polisi pasti disidik, di jaksa pasti dituntut, di hakim pasti diputus. Masalahnya apa? Polisi juga manusia, jaksa juga manusia, hakim juga manusia. Kalau godaannya gede, kembali tadi ke imannya orang, integritas orang gitu kan. Sekali lagi yang saya sangat setuju. Sudahlah, sekarang mereka mau nyuap. Tapi kalau penegak hukumnya sepakat punya integritas, punya moralitas, saya kira nggak akan tergoda. Cuman masalahnya apa? Masalah integritas, moralitas, intelektivitas, ya. Kalau mereka nggak dibenahi, polisinya, jaksanya, hakimnya, minimal urusan dapurnya kepada dibenahi oleh negara ini. Negara tidak hadir gaji polisi berapa, gaji jaksa berapa, gaji hakim berapa. Ya mereka juga manusia. Tapi kembali, ketika ada orang-orang bersih tadi, memang untuk panggilan, dia sudah tidak memikirkan dapurnya, tidak memikirkan keluarganya, saya yakin. Tapi tak kala mereka sudah negara hadir, memberikan fasilitas kepada polisi, kepada jaksa, kepada hakim, mereka masih nakal, layak mereka dihukum mati. Oke, Pak Suparji, tadi Kang Asep sempat juga bicara kewenangan. 3 lembaga ini punya kewenangan yang sama untuk mengurusi kasus korupsi. Jadi jangan-jangan akan ada jilid-jilid selanjutnya kita berbicara masalah ini. Jangan-jangan berarti kita harus lebih fundamental, kita harus lebih berani masuk ke ruang-ruang itu. Ya, saya ingin mencoba komentar, bukan berani jujur, tetapi harus jujur. Maka sebenarnya saya tidak sepakat berani jujur hebat. Harus jujur memang harus, tidak hebat-hebat amat. Memang seharusnya jujur gitu loh. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau mengantisipasi kemungkinan lahirnya relasi yang tidak positif jilid-jilid berikutnya, kembali pada khitoh masing-masing. Misalnya, Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat, bagaimana dicintai oleh masyarakat. Kemudian bagaimana jaksa berperan sebagai pengacara negara. Kemudian bagaimana KPK lebih memfokuskan pada supervisi. Jadi kalau kemudian kembali pada trahnya masing-masing, pada relnya masing-masing, akan terjadi sinergi. Memang kemudian tidak menutup kemungkinan ada komunikasi, ada relasi, itu akan dijalin dengan secara positif. Tetapi yang terpenting adalah jalankan sesuai dengan aturan main masing-masing. Ibaratnya orang main bola, semua tidak ada di dalam penyerang, tetapi ada yang jadi kiper, ada yang jadi back, ada yang jadi lapangan tengah, dan ada yang jadi penyerang. Tapi tujuannya sama, untuk sebuah kemenangan. Tapi 3 lembaga ini tiga-tiganya bisa jadi striker loh Pak. Nah itulah yang tidak boleh. Itulah yang tidak boleh. Kalau semua jadi striker, nanti bisa kebobolan yang belakangnya. Makanya harus dibagi dengan baik. Sebetulnya undang-undang kita sudah memberikan pembagian yang baik kan, bahwa misalnya KPK lebih fokus pada supervisinya. Kemudian bagaimana polisi bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Kemudian bagaimana jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Tapi kemudian memang ada persinggungan-persinggungan yang kemudian bisa dititik temu pada ujungnya gitu loh. Jadi kalau semua jadi striker terus-menerus bisa kebobolan. Tapi bisa pada saat-saat tertentu semuanya bisa jadi striker. Tetapi kemudian kalau semua sudah siap pertahanannya masing-masing. Mbak Fitri setuju? Bagaimana kita melihat ini? Begini, saya kira saya mau kembalikan lagi ke sebenarnya reformasi ya, karena kita kebetulan juga udah bulan Mei nih, 17 tahun kita. Dan saya kira saya melihat sebenarnya mulai ada kecenderungan beberapa dalam tanda kutip anak kandung reformasi mulai digoyang-goyang lagi karena ternyata ada oligarki, tangan-tangan yang mungkin tidak langsung memegang kekuasaan tapi sebenarnya punya kekuasaan yang luar biasa besar, itu sebenarnya mengendalikan negara ini. Nah, jadi saya melihat bahwa ada masalah, kita mesti kembalikan ke 2 hal. Yang pertama adalah perlu ada lembaga-lembaga pengawas untuk semuanya. Betul ada termasuk sudah ada KPK. Komnas, sudah ada Komisi Kejaksaan, tapi kan kita juga untuk mengefektifkan sebuah lembaga pengawas kita mesti melihat strukturnya seperti apa, bagaimana dia dipilih dan kedudukannya
terhadap lembaga yang diawasi. Saya kira masih banyak yang lemah dalam konteks kelembagaan negara kita pasca reformasi. Komisi Yudisial karena masuk konstitusi, saya kira beda konteksnya. Tapi Kompolnas sama Komisi Kejaksaan itu masih banyak pertanyaan. Tapi yang kedua yang juga sama pentingnya adalah untuk mengubah misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ini sebenarnya mau saya kembalikan tadi misalnya kita bicara pra-peradilan. Ada prosedur-prosedur begini, kalau misalnya kita melihat tujuan suatu penegakan hukum apa, kita kan bisa lihat di dua hal. Pertama adalah konteks sosial politiknya, yang kedua adalah apakah prosedur-prosedur yang ada itu dijalankan secara sesuai atau tidak. Dan kalau tidak sesuai, ada mekanismenya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satunya adalah pra-peradilan ya. Dan saya kira masih banyak kelemahan dalam hukum acara kita, karena kita bicara reformasi penegakan hukum, kita tentu harus bicara prosedur-prosedur ini. Ada persoalan korupsi, ada persoalan hak asasi manusia yang harus kita hadapi sama-sama. Tapi kalau kembali ke pernyataan barusan soal striker atau bisa menyerang atau tidak, saya kira sebaiknya memang bisa melakukan dalam hal pemberantasan korupsi, tiga-tiganya memang saya kira bisa melakukan menjadi striker sama-sama begitu. Dan saya kira untuk KPK misalnya, karena konteksnya yang sangat berbeda ketika dibentuk, memang dia bisa melakukan segala hal, tapi tidak hanya supervisi. Dia juga punya wewenang pencegahan dan kemudian penindakannya juga sangat besar wewenangnya. Dan saya kira tiga-tiganya sebenarnya bisa secara itu tadi butuh sinergi, dan saya kira dalam konteks penegakan hukum dan juga dalam konstitusi lembaga-lembaga negara, semuanya memang ada fungsinya kan. Barangkali itu yang harus kita lihat lagi. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa sekali lagi hukum itu tidak berada dalam ruangan vakum. Jadi itu yang konteks besarnya harus kita lihat terus. Banyak politik yang mesti kita baca di sini. Pak Agus, terakhir ini Pak, apa yang menjadi concern Bapak terkait dengan... mungkin bagi kami dari kepolisian, kita juga butuh peran serta masyarakat. Selalu saya katakan, silahkan koreksi kami, silahkan tegur kami, gitu kan. Silahkan dikritik kami kinerja kepolisian ini. Ya mungkin kalau bicara apa yang tadi bicara undang-undangnya, bicara tatarannya beliau-beliau inilah yang fangnya. Kalau saya hanya bagaimana implementasi daripada undang-undang itu, bagaimana implementasi daripada peraturan itu, ya kita ikuti saja proses itu, dan kami siap. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas itu, ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan, yang siap juga harus kami hadapi. Nah ini kami semuanya akan lakukan. Tentunya kembali lagi peran serta masyarakat, dukungan pada masyarakat terhadap Polri-nya. Karena bagaimanapun kami ada, kami hadir, kami melaksanakan tugas, kami juga mempertanggungjawabkan kepada tiga bagian penting, kepada masyarakat, kemudian kepada kami sendiri, pada institusi, dan yang terakhir ini yang paling berat ini, sesuai dengan arahan beliau ini, kepada Tuhan. Nah jadi kalau misalnya polisi yang neko-neko, ya jangan dikira, kalaupun tadi Kang Asep bilang polisinya benar menyidik, divonis bersalah Kang, belum tentu juga kan gitu kan. Kalau misalnya ya tadi kong kali kong itu kan tidak benar. Makanya saya selalu arahkan pada saat saya menjadi salah satu Kasatwil, saya selalu katakan bekerjalah dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena yang menilai kita bukan hanya masyarakat, bukan hanya pimpinan, tapi juga Tuhan. Itu aja Mas. Pak Agus, terima kasih closing yang baik. Bu Bivitri, kemudian Pak Suparji, Kang Asep, terima kasih malam hari ini sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kontribusi kita semua untuk membangun lembaga-lembaga penegak hukum yang lebih bersih dan lebih berani. Terima kasih, selamat malam. Saudara, demikian tadi Berani Bersih edisi malam hari ini. Saya akan tutup dengan sebuah kutipan. The law is agnostic about truth. Hukum tidak meyakini kebenaran. Ini disampaikan oleh Profesor Alan Dershowitz. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam. When you're down and trouble and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will
darkness night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come.